Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Salam semangat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kembali kita bertemu untuk bersama-sama merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, sebelum kita membaca dan merenungkannya, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami datang kepadamu, memohon berkat, hikmat, pertolongan daripadamu Tuhan, supaya kami boleh lebih mengenal Tuhan, lebih mengerti firman Tuhan, sehingga kami juga dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Tuhan tolong kami supaya apa yang kami renungkan bersama bukan menjadi bahan informasi buat kami, tetapi kuasa Tuhan yang mentransformasi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus, Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini saya ingin berbagi kepada Bapak Ibu tentang keinginan hati Tuhan. Apa ya yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita? Apa yang Tuhan sukai, Tuhan harapkan dari kehidupan kita? Apakah Tuhan mau persembahan kita? Mungkin kalau kita memberi persembahan lebih banyak, Tuhan lebih suka. Memang ada orang yang pernah berkata demikian. Bila mana kita memberi persembahan lebih banyak, seolah-olah kita bisa mendapatkan jaminan yang lebih pasti bahwa kita disukai Tuhan, bahkan diselamatkan oleh Tuhan. Atau mungkin ada orang berpikir bahwa Tuhan menyukai kata-kata kita yang manis. Kalau kita bisa berdoa panjang lebar, berkata-kata yang manis, indah-indah, kata-kata yang bak puisi, didramatisasi, kata-kata yang sungguh sopan, sungguh lembut, sungguh baik, Tuhan suka. Tidak salah kita memberi persembahan, tidak salah kita berkata-kata yang baik, tetapi bukan itu Bapak Ibu sekalian yang Tuhan paling sukai dalam kehidupan kita. Atau mungkin juga kerajinan kita, kesetiaan kita untuk melakukan hal-hal yang kelihatannya rohani, kegiatan agama. Mungkin kita ada orang yang rajin ke gereja, mungkin rajin berpuasa, rajin membaca Alkitab, melakukan semua training, semua pelatihan, semua seminar, ngikut semua acara-acara gereja, gelarnya banyak, sertifikatnya banyak, piagam penghargaannya banyak. Tidak salah kita melayani, tidak salah kita melakukan upacara gereja, tidak salah kita punya piagam banyak, tidak salah juga kita punya gelar banyak. Tetapi bukan itu yang diharapkan oleh Tuhan. Kita bisa melihat hal itu semua di dalam kehidupan Yakub, Bapak Ibu. Yakub. Mari kita membaca dalam Kejadian pasal 32 ayat 28. Kejadian 32 ayat 28 berkata, "Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel,
sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Kalau Tuhan hanya mau kata-kata yang baik, Yakub ini kata-katanya baik. Kata-katanya itu merendahkan hati. Kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, dia itu kalau ketemu orang bicaranya, hambamu ini, hambamu ini. Wah, merendahkan hati. Kata-katanya baik. Dan kalau kita bicara rutinitas dan kerajinan untuk beribadah, saya percaya Yakub ini orang luar biasa. Orang yang rajin berdoa, rajin melakukan kegiatan agama, luar biasa. Kita bisa membaca ayat 9 di atasnya. Mari kita perhatikan. Di dalam pasal yang sama, pasal 32 ini, ayat 9 misalnya. Kemudian berkatalah Yakub, ya Allah nenekku Abraham dan Allah ayahku Ishak, ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada saudara-saudaramu, dan aku akan berbuat baik kepadamu, dan seterusnya. Di sini dia tuh berdoa kepada Tuhan. Jadi Yakub ini orang yang ramah, orang yang rendah hati, orang yang rajin berdoa, kegiatan agama, dan juga saya percaya dia ini seorang yang murah hati dalam arti memberi persembahan. Dia adalah orang yang sebetulnya kaya raya. Dia adalah orang yang punya kekayaan banyak saat itu, khususnya saat dia setelah meninggalkan Laban. Wah, hartanya banyak Bapak Ibu sekalian. Dan dia bisa memberi persembahan banyak kepada Tuhan. Kalau cuma itu yang diharapkan oleh Tuhan, hartanya, kata-katanya, kerajinannya, keagamaannya, pengetahuannya, dan lain sebagainya, tentu tidak ada kejadian seperti ini Bapak Ibu sekalian. Tetapi Tuhan mau hati kita betul mengasihi Tuhan lebih daripada segala sesuatu. Makanya akhirnya Tuhan datang kepada Yakub, bergumul, berkelahi. Dikatakan tadi ayat yang kita baca, engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Menang di sini bukan berarti akhirnya menang melawan Tuhan, bisa mengalahkan Tuhan, seolah-olah Tuhan itu kalah sama Yakub. Tentu tidak Bapak Ibu sekalian. Buktinya kalau kita membaca, dikatakan di dalam ayat yang sebelumnya, dikatakan di sana ayat 25 Bapak Ibu, ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Memukul sendi pangkal paha Yakub. Kata yang dipakai terjemahan LAI Indonesia, memukul. Padahal cuma disentuh saja. God touch his hip. Cuman touch, cuman menyentuh saja. Betapa gampangnya bagi Tuhan, betapa cepatnya. Kalau Tuhan tuh mau membuat orang bertobat sadar tuh gampang sekali Bapak Ibu sekalian. Nggak pakai lama, nggak pakai susah-susah, nggak pakai repot-repot. Just touching, cuma disentuh saja, langsung Yakub ini selesai. Saudara, padahal Tuhan tuh sudah memberikan banyak hal kepada Yakub, supaya dia itu sadar bahwa yang dimaui Tuhan adalah hatinya. Tapi Yakub tidak sadar-sadar. Tuhan sudah memberikan dia waktu, menunggu dari yang tidak punya apa-apa, dari seorang yang perantauan, seorang yang melarikan diri, seorang yang ketakutan, dikejar-kejar oleh kakaknya, merasa bersalah dan lain sebagainya, menjadi orang yang kaya raya. Butuh waktu yang panjang untuk semua proses itu. Tapi Yakub tidak sadar. Hatinya tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan.
Waktu tidak bisa merubah manusia. Orang-orang. Ada banyak orang dalam kehidupan Yakub. Ada orang tuanya, ada saudaranya, ada pamannya, ada istri-istrinya, ada anak-anaknya. Orang-orang ini ternyata juga tidak bisa merubah hati Yakub. Yakub tetap suka penipu. Yakub tetap jahat. Yakub tetap suka melanggar peraturan Tuhan, suka mengutamakan kesenangannya sendiri, suka mementingkan kepentingannya sendiri. Tidak bisa merubah hati Yakub. Berkat. Katanya kalau orang diberkati tambah cinta Tuhan. Belum tentu, Bapak Ibu. Belum tentu. Banyak orang diberkati, hatinya juga tetap tidak baik. Tadi itu, bungkusnya sih luar biasa. Rajin ke gereja, ya, berdoa, mungkin melayani, mungkin juga sekolah teologi, dan lain sebagainya, bungkusnya. Tapi hatinya itu loh. Yakub ini sangat diberkati secara materi. Keluarganya juga diberkati. Dia punya 4 orang istri, 13 orang anak. Luar biasa. Ternaknya luar biasa. Jadi waktu, orang-orang, berkat, mungkin juga masalah. Masalah yang dialami Yakub ya banyak sekali. Masalah dari Esau, masalah daripada pamannya, masalah juga di dalam keluarganya, istri-istrinya bertengkar. Tapi masalah-masalah itu tidak membuat Yakub itu betul-betul hatinya mengasihi, berharap, bergantung, berseru kepada Tuhan. Enggak. Yakub ini cuman mau enak saja. Cuman mau enak saja. Kalau ada maunya, ada enaknya, ada pentingnya, datang sama Tuhan. Kalau enggak, tidak mau. Gak Tuhan-Tuhanan. Kemudian kalau kita lihat lagi, pressures, tekanan hidup. Kalau tadi masalah dari orang, dari istrinya, dari keluarganya, dari pamannya. Tapi ini pressures. Tuhan mulai memberikan pressures, tekanan yang berat kepada Yakub supaya sadar. Yaitu apa? Ya dalam perkelahian tadi. Kalau kita membaca dalam ayat sebelumnya, dikatakan di sana, lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Itu kan pressures yang serius sekali. Ditunggu sampai pagi, dari malam sampai hampir pagi gitu, kayak subuh begitu. Ini kan pressuresnya panjang sekali. Serius, ayo bertobat, ayo sadar, ayo bergantung, ayo berseru, ayo turut, ayo. Enggak, Yakub terus melawan. Itulah gambaran manusia. Melawan dengan kekuatannya. Terus. Dan yang berikutnya lagi adalah berkat-berkat ajaib, pengalaman ajaib, mujizat. Yakub ini berkali-kali mengalami mujizat-mujizat. Misalnya, pengalaman ajaib mujizat yang dia alami adalah satu kali pada pasal sebelumnya, pasal 28 ayat 12, dikisahkan dia tidur, dia bermimpi melihat sorga, ada tangga, ada malaikat naik turun. Pengalaman mimpi, suatu keajaiban, suatu mujizat yang dialaminya luar biasa, Bapak. Banyak. Tapi semua itu tidak bisa menyadarkan Yakub. Sampailah poin ini. Tatkala Yakub masih keras, masih tidak mau percaya sungguh-sungguh, masih tidak mau betul-betul hatinya mengasihi Tuhan, Tuhan menyentuh pangkal paha Yakub. Sehingga akhirnya Yakub
timpang. Nah, disitulah dia baru sadar. Disitulah dia baru ngerti bahwa Tuhan itu mau hatinya, dirinya, hidupnya. Bukan cuma kata-katanya, gelarnya, tenaganya, waktunya, uangnya. Bukan. Hatinya yang Tuhan mau. Dan Yakub yang adalah artinya seorang penipu, dirubah Tuhan menjadi seorang bernama Israel, yang artinya Tuhan yang berperang bagi Yakub, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang menjaga. Sekarang Yakub betul bergantung kepada Tuhan, bukan kepada kekuatannya sendiri. Bapak Ibu, hal yang sama yang Tuhan harapkan dalam kehidupan kita. Tidak salah kita memberi persembahan, melayani Tuhan, berdoa, kegiatan agama, belajar Alkitab, dan lain sebagainya. Tetapi apakah hati kita tambah mengasihi Tuhan? Taat, tunduk, nurut sama Tuhan? Atau justru tidak? Pertanyaannya, Tuhan sudah memberikan begitu banyak kepada kita. Baik waktu, baik orang-orang di sekitar kita, mungkin juga berkat-berkat, bahkan pengalaman-pengalaman ajaib, tekanan-tekanan masalah kehidupan, dan lain sebagainya. Semua itu seharusnya selalu mengingatkan kita bahwa kita perlu Tuhan. Sudahkah kita sungguh mengasihi Tuhan? Atau barangkali kita menunggu sampai ada sebuah peristiwa yang sangat menyakitkan yang tak bisa kita perbaiki. Kadang-kadang ada orang yang mengalami sampai kecelakaan. Barangkali sampai juga mungkin kebakaran. Atau musibah apa. Atau apa. Yang kita mau menyesal pun, mau menangis pun, mau menjerit pun, tidak bisa kita mengulangi, tidak bisa kita mengembalikannya. Kenapa kita harus menunggu saat seperti itu? Kenapa kita harus sampai mengalami hal itu? Baiklah kita diingatkan. Di dalam segala kesempatan yang Tuhan beri, waktu, orang-orang semua ini membentuk kita, menjadikan kita orang yang sungguh betul-betul mengasihi Tuhan lebih daripada segala sesuatu. Mari kita mengasihi Tuhan lebih lagi. Amin. Sekarang kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih karena Engkau mengasihi kami tanpa syarat. Dan ya Tuhan, karena kasih-Mu kami orang berdosa ini dapat diselamatkan. Namun Tuhan, kami sadar bahwa Tuhan tidak mau kami tetap seperti bagaimana kami ada. Tuhan ingin mengubah kami. Tuhan ingin kami betul mengasihi Tuhan. Bahkan Tuhan ingin juga memakai kami. Yakub, seorang yang berdosa, penipu, orang yang jahat, Tuhan ubah, Tuhan pakai. Tuhan sungguh melalui Yakub menjadi bangsa yang besar, orang banyak diberkati. Kami rindu hidup kami juga ya Tuhan. Biarlah Engkau ubahkan, Engkau pakai seperti kehendak-Mu. Dan kiranya melalui semua itu nama-Mu dipermuliakan. Tuhan tambah-tambahkan kami kasih kepadamu. Dan biarlah hidup kami senantiasa menunjukkan buah-buah yang baik sebagai hasil daripada kasih kami kepada Tuhan. Terima kasih banyak ya Bapak. Kami berdoa, bersyukur, memohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian.